anak-anak romans. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik. Ya, kita berharap kita semua tetap sehat, semangat belajar. Apapun yang terjadi di depan kita, pastikan bahwa kalian harus tetap belajar untuk mencapai cita-citanya, ya. Walaupun situasi dengan permasalahan COVID-19 dan yang lain membuat kita harus tetap di rumah, ya silakan ikuti peraturan yang ada. Oke, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar lagi dari buku tematik kita 6C tentunya, dari subtema 2, yaitu muatan IPA. Nah, di subtema 2 ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik khusus paralel. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan rangkaian listrik paralel dan membuat rangkaian listrik paralel. Oke. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Lord Jesus, we thank you so much for all your blessing. We believe you always protect us, and we pray for all of us, especially my students. Please help them to understand every topic, every subject that they will study every day. Help our parents, and we believe you will give us a strength, a good spirit to continue our life in Jesus Christ's name. We pray to you, amen. Oke, anak-anak sekalian, topik ini sebenarnya sudah kita pelajari waktu kita di X level, khususnya adalah di mata pelajaran sains, ya. Saya review 11. Waktu itu kita sampai buat proyek tentang pembuatan model lampu lalu lintas, ya, masih ingat ya, pakai kotak sepatu gitu ya. Nah, ini kita ulang lagi. Memang sebaiknya ini kita harus kerjakan dengan cara mempraktekkannya. Cuma karena situasinya seperti sekarang, agak susah kita mempraktekkan secara langsung, dan juga keterbatasan alat-alat di rumah kalian masing-masing, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu, rangkaian listrik itu apa sih? Rangkaian listrik itu adalah rangkaian atau jalur yang dialiri oleh arus listrik. Jadi, arus listrik yang ngalir, terus ya ada alat listrik yang menyala atau yang berfungsi. Misalnya kalau lampu, lampunya menyala. Kalau misalnya kita bicara tentang televisi, ya televisinya bisa hidup atau kita bisa nonton. Nah, seperti itu. Atau HP, HP-nya bisa kita gunakan. Itu karena ada arus listrik yang mengalir, begitu. Di dalam rangkaian listrik terdapat beberapa hal yang ini harus kita ketahui bersama, yaitu yang pertama ada tegangan listrik. Nah, tegangan listrik ini satuannya adalah volt, ya, disingkat V, ya, seperti ini. Yang kedua ada namanya kuat arus listrik, ya. Nah, itu satuannya adalah ampere, simbolnya A huruf besar. Terus yang ketiga ada namanya hambatan listrik. Oke, satuannya adalah ohm, bacanya ohm, ya. Simbolnya seperti ini. Oke. Terus ada yang keempat adalah daya listrik, ya, power listrik. Daya listrik ini satuannya adalah watt, ya. Kalau kalian mau beli lampu, mau dipasang di rumah, satuannya itu adalah watt, berapa watt yang harus kita beli. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau dipasang di kamar mandi, paling wattnya nggak terlalu besar. Tapi kalau dipasang di ruang tamu, tentu wattnya ya lebih besar karena ruangannya lebih besar, gitu ya. Terus ada juga energi listrik. Nah, ini energi listrik ini satuannya joule, ya, disingkat dengan lambang J huruf besar. Nah, perhitungannya ini nanti akan kalian pelajari nanti itu di pelajaran sains bidang fisika di SMP. Jadi menghitung tegangan listrik, kuat arus yang mengalir di rangkaian tersebut itu bisa dihitung semua. Nah, kita di SD belum sampai topik kita membahas tentang perhitungan itu, ya.
nanti kan pelajarannya ketika kamu sudah di SMP. Tentu bukan bersama saya lagi ya, karena Teacher Edo hanya ngajar di SD. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Komponen-komponen yang ada di rangkaian listrik terbagi dua ya. Ada yang penghasil arus, yaitu contohnya baterai, aki, atau generator atau sumber. Kalau kita listrik yang kita pakai di rumah kita namanya PLN ya, perusahaan listrik negara. Itu yang kalau di Batam itu listrik kita adalah PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel ya, mesin yang besar ya. Yang kedua adalah pengguna arus listrik. Nah, komponen pengguna ini ada saklar, ada lampu. Kalau di rumah kita bisa televisi, kipas angin, AC, ya mesin cuci, oke. Apalagi setrika, oke, rice cooker, penanak nasi, ya, dan yang lain-lain, termasuk juga HP kita ya. Nah, itulah pengguna arus listrik. Oke, sekarang kita lanjut. Rangkaian listrik dibagi dua. Nah, di pertemuan sebelumnya, Miss Hana sudah menerangkan kepada kita tentang rangkaian listrik seri. Nah, saya ulas sedikit tentang rangkaian ini. Jadi, rangkaian listrik dibagi dua. Yang pertama adalah rangkaian listrik ada yang terbuka, ada yang tertutup. Apa sih bedanya? Waktu kita di sains tahun lalu, kita belajar open circuit and closed circuit, kalau kalian masih ingat. Nah, itu dibedakan oleh apa? Dengan saklar yang terbuka dan yang tertutup. Nah, kalau rangkaian listrik terbuka, berarti arus listriknya tidak mengalir. Ya, lampunya ya padam, mati. Saklarnya terbuka. Nah, seperti saklar, kalau kita belajar sains tempoh hari namanya switch ya. Oke. Yang kedua, rangkaian listrik tertutup. Ya. Apa tertutup? Berarti semua sambungan itu tersambung, tidak ada yang putus. Apa akibatnya? Itu listriknya ngalir. Karena listrik mengalir, maka lampu ini pun nyala. Oke, sama kayak di rumah kita, karena listrik ngalir, ya AC-nya bisa berfungsi, maka kalian bisa tidur dengan nyaman. Terus televisinya bisa menyala, kita bisa nonton dengan baik. Mesin cucinya bisa berfungsi dengan baik, sehingga baju kita bisa bersih. Kalau listrik nggak ngalir, maka semua alat-alat itu tidak bisa digunakan. Oke, kita lanjut. Rangkaian listrik paralel. Nah, tempoh hari di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar rangkaian listrik seri di tema 1 ya. Di situ Teacher Hana sudah menerangkan kepada kita apa sih rangkaian listrik seri itu. Nah, nanti di tema berikutnya kita akan belajar apa sih perbedaan dari rangkaian seri dan paralel ya, kita akan bahas nanti. Oke, sekarang kita lihat dulu rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel itu disusun secara bersusun atau sejajar, jadi banyak cabang. Kalau lampunya ada 2, berarti cabang kabelnya ada 2. Kalau lampunya ada 10, berarti cabang kabelnya ada 10 juga. Seperti itu. Terus arus yang mengalir berbeda-beda. Maksudnya ya kuat arus yang mengalir. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalian akan belajar ini nanti secara lebih detail perhitungannya di SMP pelajaran fisika. Termasuk juga hambatan ini. Apa sih hambatannya? Nanti pasti dikasih tahu ya. Nah, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Kenapa? Karena percabangan itu yang jauh lebih banyak daripada rangkaian seri. Kalau seri, satu rangkaian saja, satu cabang saja, disusun banyak lampu di situ. Kalau paralel, sebanyak berapa lampu yang kita susun, sebanyak itulah kabel atau rangkaian atau cabang yang harus kita buat. Jadi kebutuhan kabel sangat besar. Tentu dari pembiayaan lebih boros kan? Ya, kita lanjut. Penggunaan rangkaian paralel. Nah, keuntungannya begini, semua lampu terangnya sama. Jika satu lampu padam, lampu yang lain tetap menyala. Begitu. Kekurangannya, butuh kabel yang lebih panjang daripada rangkaian seri. Penggunaan energi listrik juga lebih boros. Wow. Terus kok rumah kita disambung secara paralel, kok nggak seri? Nah, kenapa bisa begitu? Karena begini, kalau misalnya disambung seri, kalau satu lampu
rusak atau mati, maka semua lampu yang lain atau rangka listrik yang ada di rumah itu akan tidak berfungsi sama sekali. Kita tidak tahu yang mana yang rusak, harus dicek satu persatu. Tapi kalau paralel, rumah kita pasti pakai rangkaian paralel, termasuk sekolah kita. Ya, gedung-gedung itu semua pakai paralel. Kalau satu lampu yang mati, maka hanya lampu tersebut yang tidak menyala. Nah, si tukang listrik langsung tahu, oh lampu ini yang rusak, ganti bola lampunya, sudah selesai. Jadi ada keuntungan, ada kekurangan dari rangkaian paralel ini. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini, dan saya berharap kalian bisa mengulang-ulang video ini supaya lebih paham. Jika ada nanti pertanyaan, boleh ditanyakan langsung ke teachernya ya. Oke, itu saja hari ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Bye-bye.